Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir. Webinar kita akan segera dimulai dalam beberapa menit ke depan. Pastikan koneksi internet Ibu Bapak stabil dan silahkan siapkan catatan jika memang diperlukan. Nah, sambil menunggu yang lainnya bergabung, saya persilahkan untuk Ibu Bapak bisa saling memperkenalkan diri dan menyebutkan asal daerahnya di kolom chat. Boleh ya, silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Biar lebih akrab seperti itu. Biar saling mengenal juga, boleh. Silahkan Bapak Ibu untuk berkenalan di kolom chat, sebutkan nama dan asal daerahnya masing-masing. Bagaimana? Ada yang mau berkenalan? Sambil menunggu teman-teman yang lainnya datang. Gimana nih Bapak Ibu? Ada yang mau berkenalan terlebih dahulu mungkin? Silahkan untuk tulis di kolom chat ya. Nanti akan saya perkenalkan juga untuk narasumbernya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu berkenalan di kolom chat, saya ingin menunjukkan video terlebih dahulu dari Alatan Indonesia.
Oke, halo semuanya. Wah, ini di kolom chat sepertinya sudah ada yang berkenalan ya. Ada Bapak Aidil dari Kota Pekanbaru. Halo, Bapak Aidil. Kemudian juga ada Ibu Listia Palupi dari Yogyakarta. Ini masih dari Jawa ya. Kemudian juga ada Bapak Irwansyah yang berkenalan juga dari Sulawesi Selatan. Oh, cukup jauh ya kalau misalnya dari Jakarta. Dan di sini juga ada Bapak Muryanto yang asalnya dari Jakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti webinar hari ini sampai akhir ya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sangat antusias saya berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama nantinya kita mulai kita ikuti webinar ini sampai selesai ya. Saya izin menginformasikan bahwa untuk webinar akan dimulai pada 10.30, tadi kita sudah mulai ya. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bapak Ibu semuanya yang telah hadir tepat waktu pada pagi ini dan mohon maaf tadi ada keterlambatan karena ada beberapa kesalahan teknis.
Jika masih lemas, mungkin Bapak Ibu bisa stretching terlebih dahulu sebelum kita mulai nanti materi-materinya, biar makin fresh sebelum pagi ini kita dapat banyak wawasan baru. Kemudian saya juga meminta Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber seputar materi hari ini. Baik, Bapak Ibu, mohon izin mengingatkan untuk jangan lupa tetap mematuhi aturan atau rules yang telah disusun oleh panitia. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya membacakan tata tertib webinar untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk tata tertib yang pertama, Bapak Ibu diwajibkan untuk hadir on time dan rename sesuai dengan nama lengkap yang terdaftar saat Bapak Ibu mengisi formulir pendaftarannya. Kemudian selama acara, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyalakan kameranya, namun tetap menonaktifkan mic-nya agar tetap kondusif. Kemudian untuk nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Slido ya Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin saat nanti sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand dan on mic. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada juga form feedback dan absensi. Mohon untuk Bapak Ibu bisa isi. Seperti itu ya untuk peraturan-peraturannya. Kemudian eh, untuk sekarang mungkin saya himbau Bapak Ibu bisa menonaktifkan mic-nya terlebih dahulu agar kondusif dan tetap menyalakan kameranya agar komunikasi secara visual tetap berlangsung seperti itu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, sebentar lagi kegiatan akan segera kami mulai. Dipersilakan kepada seluruh Bapak Ibu untuk standby di depan layarnya masing-masing dan menyalakan kameranya menggunakan virtual background yang telah di-share di WhatsApp group. Namun dimohon untuk mematikan mic-nya selama penyampaian materi. Selama penyampaian materi. Oke, saya izin buka ya untuk webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang telah hadir bergabung dalam webinar hari ini. Perkenalkan, saya Diar dan saya akan menjadi moderator pada pagi ini dalam webinar penyusunan Renstra KLPD dengan topik penyusunan arah kebijakan dan strategi. Kami berharap webinar ini akan memberikan manfaat dan pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Baik, yang terhormat CEO Alatan Indonesia, Bapak Harmada Sibuaya, yang sekaligus menjadi narasumber kita nih pada webinar pagi hari ini, serta seluruh jajaran dan alat dari Alatan Indonesia. Kemudian yang kami hormati seluruh peserta webinar penyusunan rencana strategis KLPD yang berbahagia dan telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar penyusunan arah kebijakan dan strategi KLPD. Suatu kebanggaan bagi saya selaku moderator yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Namun, sebelum beranjak ke kegiatan berikutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua sesi inti yaitu pemaparan materi, diskusi, dan juga tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka bersama-sama webinar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, memasuki sesi inti pada webinar pagi ini, yakni pemaparan materi. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kompeten untuk mengulas lebih lanjut materi kita pada pagi hari ini mengenai penyusunan arah kebijakan dan strategi KLPD. Selamat datang Bapak Harmada Sibuya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Diar. Baik, Bapak Sehat? Harmada. Sudah dipersiapkan ya untuk hari ini tenaganya, semangatnya, Bapak. Alhamdulillah, sudah.
Baik. Kalau begitu Bapak, saya izin memperkenalkan secara singkat mengenai Ya, profil Bapak Harmada selaku narasumber pada pagi hari ini ya. monggo. Baik, rekan-rekan semuanya, saya izin memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Harmada Sibuya. Beliau merupakan konsultan yang telah berpengalaman selama 20 tahun dalam penyusunan Renstra untuk kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah seperti Kementerian Sosial, Bapeda, beberapa dinas kesehatan, dan dinas pendidikan di pemerintahan daerah. Beliau juga berpengalaman dalam penyusunan RPJMD Monef, serta berpengalaman juga dalam hal penyusunan kebijakan pemerintah. Baiklah, itu adalah beberapa profil dari beliau yang tidak bisa saya sebutkan seluruhnya satu persatu. Selanjutnya, marilah kita menyimak pemaparan materi dari narasumber kita yang baru saja saya perkenalkan tadi. Kepada Bapak Harmada, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Baik, Bapak. Jelas ya, clear suara saya. Jelas, Bapak. Oke, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Moderator memberikan kesempatan ya untuk saya bisa berbagi mungkin pengalaman, pengetahuan selama menyusun, membantu KLPD menyusun Renstra selama ini. Nah ini memang tidak setiap tahun datang, tapi cukup challenging karena harus menyusun sesuatu yang kita harus bayangkan 5 tahun ke depan ya. Dan ini tantangan beberapa penyusun, apalagi kalau beberapa di antaranya timnya adalah orang baru ya. Jadi itu Tuh. tantangan terbesar. Nah, barangkali saya ingin menanyakan terlebih dahulu karena ini kan sesi ketiga ya sebenarnya ya. Sesi pertama waktu itu visi misi, sesi kedua arah tujuan dan sasaran, sekarang sesi ketiga menyusun arah kebijakan dan strategi. Ini Bu moderator kalau bisa tahu ini peserta kebanyakan baru atau beberapa sudah ngikut di sesi sebelumnya ya? Untuk sesi ini kebanyakan baru nih, Bapak. Kebanyakan baru ya. Tapi ada Betul. yang ikut sesi-sesi sebelumnya ya? Ada, Bapak. Oke, baik. Barangkali yang udah sesi sebelumnya bisa share nanti ya. Setelah mengikuti webinar-webinar kita, apakah ada perbaikan dalam penyusunan atau malah makin bingung ya? Atau ada challenge, tantangan nih, pengen bikin yang terbaik tapi tim tim yang lain ternyata nggak ikut kemarin, jadi belum satu pemahaman. Nah, ini bisa sharing nanti di sini ya. Nah, saya kalau begitu saya pengen kembali dulu ke slide sebelumnya supaya kita memiliki satu apa namanya ya, satu persepsi yang sama. Oke, saya ingin buka dulu slide sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau disederhanakan penyusunan Renstra itu adalah seperti strategi pada piramid. Jadi ini ada semacam sebuah tools atau framework yang sudah berlaku secara internasional dan ini sudah dipakai oleh siapapun sebenarnya, baik lembaga publik atau pemerintah di beberapa negara maupun lembaga swasta atau bisnis. Jadi ini sebenarnya apa yang kita pelajari beberapa kali ini sebenarnya diadopsi dari eh, strategi atau rencana strategis yang sudah diterapkan di dalam dunia-dunia bisnis yang harus kita akui itu biasanya lebih cepat, lebih lebih visioner dan biasanya juga lebih aware terhadap permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh kliennya. Jadi piramida ini biasanya mereka pakai untuk menyusun rencana bisnis mereka 5 tahun ke depan, tetapi kemudian ini sudah diadopsi oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia dan termasuk Indonesia karena kita ingin menggunakan piramida ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kemarin mungkin
sudah join, saya ingin flashback dulu sebentar bahwa kita menggunakan sebuah piramida ini supaya apa? Menyederhanakan. Sebenarnya dalam Renstra itu kalau bisa disederhanakan itu apa sih gitu ya. Nah, inilah yang kalau disederhanakan ya, kalau misalnya ada yang nanya nih, Renstra itu apa aja sih isinya? Ya udah, tinggal Bapak Ibu bilang, ah ini dia gitu ya. Sebentar saya slide dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih ya dari visi misi. Jadi dari visi misi kemudian di bisnis memang ada values atau nilai-nilai yang mereka miliki, apakah yang membedakan mereka dengan perusahaan-perusahaan lain. Tetapi sebenarnya juga ini sudah mulai diterapkan oleh beberapa pemerintah, beberapa KLPD, sebenarnya juga ada nilai-nilai yang dituliskan dalam registranya. Jadi setelah nilai-nilai ini dituliskan, maka nanti ada namanya tujuan dan sasaran ya Bapak Ibu. Kalau kita mengenalnya tujuan dan sasaran, tetapi kalau di dalam bisnis itu disebut dengan goals ya. Jadi goals inilah yang kita definisikan sebagai tujuan dan sasaran. Tujuan itu kan goals ya. Goals 5 tahun itulah yang kita sebut sebagai tujuan. Nanti sasarannya kita sebut di dunia internasional atau di dunia perencanaan itu disebut sebagai objectives. Jadi goals inilah yang akan dicapai 5 tahun setelah apa namanya ya, menurunkan visi misi itu menjadi goals yang ingin dicapai 5 tahun. Karena visi misi kan biasanya jangka panjang ya. Paling sedikit seharusnya visi misi itu bisa sampai 25 tahun dan sebagainya. Walaupun dalam dalam sistem pemerintahan kita juga mengenal namanya visi kepala daerah terpilih atau visi presiden terpilih, biasanya itu juga 5 tahun memang. Tetapi yang namanya visi misi itu relatif jangka panjang ya, dan agak sulit mewujudkannya 5 tahun karena eh, harusnya visi misi itu jangka panjang. Makanya dulu kita bukan mengenal garis-garis besar haluan negara, sekarang namanya RPJP, rencana pembangunan jangka panjang gitu ya. Lalu yang disebut 5 tahunan itu kan RPJM, baik nasional maupun daerah. Lalu untuk KLPD namanya Renstra, itu 5 tahunan semua. Nah, setelah kita merumuskan minggu lalu itu sasaran tujuan dan sasaran strategis, maka sekarang kita harus merumuskan strateginya. Bagaimana kita mau mencapai tujuan dan sasaran strategis itu sangat ditentukan oleh strategi. Nanti Eh, strategi lah yang Lain metu. menentukan action plan. Kalau di kita sebutannya adalah program dan kegiatan. Jadi ini sebuah eh, piramida atau sebuah hierarki yang tidak boleh putus, Bapak Ibu sekalian. Nah, semakin ke atas ini semakin general, tapi semakin ke bawah harusnya semakin spesifik. Visi itu kan sangat general. Kemudian dikerucutkan menjadi goals, tujuan ya. Jadi tujuan itu yang bisa dicapai 5 tahun. Kalau itu tidak spesifik atau tidak semakin spesifik dalam 5 tahun, berarti ada yang salah dalam perumusan tujuan atau sasaran strategis Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana cara mencapainya? Ya kita menyusun strategi. Strategilah yang membedakan antara KLPD 1 dengan KLPD 2, ya kan? Sebagai contoh kalau Bapak Ibu di Jakarta itu misalnya kita mau dari Bundaran HI Jakarta Pusat ada rapat misalkan di Cibubur misalnya ya. Jadi kan Bapak Ibu harus berstrategi, apalagi jam-jam sibuk. Kalau hanya menggunakan jalur-jalur biasa yang Bapak Ibu ketahui tanda petik tidak merupakan jalur cepat, maka bisa jadi 1 jam nggak nyampe juga tuh, harusnya 2 jam gitu. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Medan, tahu tujuannya harus sampai Cibubur dalam jangka waktu berapa lama, misalnya kalau dia harus berangkat jam 8 pagi, rapatnya jam 9 pagi, maka dia harus berstrategi kan begitu ya. Dia harus memutuskan dia akan melalui lewat jalur mana gitu ya. Dia akan melalui shortcut yang mana gitu ya. Dia akan melalui jalan-jalan tikus kalau bahasanya di sini di Jakarta ya. Dia akan melalui jalan tikus yang mana gitu ya. Nah, itu kan strategi. Jadi strategi itu adalah sesuatu yang membuat kita akan mencapai tujuan. Nah, gampangnya gini aja Bapak Ibu. Kalau kalau strateginya masih sama dengan
yang Renstra sebelumnya, maka kemungkinan itu copy paste. Artinya ada yang tidak tepat dalam penyusunannya. Karena apa? Visinya mungkin sama, visi misinya mungkin sama ya, karena tidak mungkin setiap 5 tahun visi misi KLPD berubah ya. Walaupun visi misi presiden atau visi misi eh, apa namanya kepala daerah terpilih itu bisa berbeda. Nah, itu saja kan udah berbeda nih misalnya. Tapi mungkin saja misi yang mau kita capai itu sama. Lalu kemudian tapi kan permasalahan kan di bab 1 itu ada namanya analisis permasalahan dan potensi. Tapi kan permasalahan tiap 5 tahun itu berbeda. Tidak mungkin masalah yang dihadapi Renstra pada tahun 2019 ke 2024 sama persis dengan Renstra 2024 ke 2029 nanti. Itu nggak mungkin. Sekarang bahkan sudah seperti di Polri misalnya nanti eh, saya dengar sedang merekrut apa namanya sarjana dari apa ya IT atau data misalnya atau apa itu untuk menghadapi ada namanya serangan-serangan cyber gitu ya. Itu aja sudah berbeda kan? Jadi dulu 5 tahun yang sebelumnya kita belum terlalu fokus pada serangan cyber, walaupun mungkin sudah aware. Tapi sekarang sudah sangat-sangat fokus. Hampir semua KL, BSSN, Kominfo, TNI, Polri, Kemenhan sudah membuat arah kebijakan ke arah sana. Nah, itu ya. Jadi visi misinya saja mungkin berbeda, kemudian permasalahan yang dihadapi sekarang sangat berbeda, tentu tujuan yang akan dicapai itu juga harus berbeda dari tujuan sebelumnya, karena yang sekarang dengan masalah yang sekarang dengan 5 tahun itu berbeda, nah maka tentu saja strateginya harus berbeda. Nggak mungkin kan, tujuan kita aja berbeda, strateginya sama aja gitu ya. Bahkan tujuan yang sama, bisa saja strategi berbeda karena apa? Kita mengevaluasi tujuan yang sama tadi tidak tercapai dengan menggunakan strategi yang lama. Maka kita harus membuat strategi yang berbeda. Nah, strategi inilah dalam bahasa Renstra Bapak Ibu yang akan menjadi program dan kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat sinerginya dari atas sampai bawah itu linear Bapak Ibu sekalian. Itu bukan asal gitu ya. Jadi tiba-tiba visi misi oke lah, gampang copy paste. Visinya KL kan harus mengadopsi visi presiden. Gampang lah, tinggal nama-nama kata-kata doang. Kalau visinya PD biasanya kan ah, sekarang kan tidak terlalu perlu menyebutkan visinya karena juga harus mengadopsi visinya kepala daerah. Lalu tinggal lihat misinya, misi kepala daerah yang mana yang menjadi misinya PD. Nah, sekarang tinggal melihat tujuan dan sasarannya. Nah, tujuan sasaran ini kan harus dirumuskan. Tujuan dan sasaran kan tidak hanya bergantung pada visi misi, tapi pada persoalan permasalahan yang sedang dihadapi atau yang kita kita proyeksikan akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Nah, makanya mungkin saja visi misi kepala daerah bersama antara daerah A dengan daerah B, tetapi bisa jadi tujuan dinas pendidikan daerah A dengan daerah B tidak mungkin sama. Karena permasalahan di daerah A dengan di daerah B itu berbeda. Begitu Bapak Ibu. Atau sebaliknya, visinya daerah A dengan daerah B itu berbeda kepala kepala daerahnya, tetapi permasalahannya mirip-mirip. Contoh Jabodetabek. Jabodetabek itu permasalahan mirip-mirip Bapak Ibu yang dihadapi terkait pendidikan misalnya. Ada namanya tawuran. Itu hampir hampir merata itu Jabodetabek. Tapi tentu saja Jakarta visi misi kepala daerahnya sangat berbeda dengan Depok, dengan Bekasi. Nah, itu yang membuat tujuannya akan selalu berbeda meskipun dinas pendidikan Depok, Bekasi, Jakarta, apalagi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi akan berbeda karena tidak tidak mungkin sama itu. Entah karena visi misinya berbeda, entah juga karena permasalahan yang dihadapi berbeda. Begitu ya. Walaupun misalnya daerahnya bertetangga. Kalau KL jelas ya, karena setiap KL kan punya tupoksi yang berbeda, tentu tujuannya berbeda. Yang agak mirip-mirip itu kan dinas pendidikan dimanapun kan tetap punya dinas pendidikan ya.
dinas kesehatan di mana di daerah manapun tetap punya dinas kesehatan. Kalau di KL kan nggak ada Kementerian Kesehatan satu, Kementerian Kesehatan dua, kan nggak ada. Jadi eh, Bapak Ibu bisa melihat nanti dari rumusan tujuan itu akan menentukan pada rumusan sasaran, kemudian rumusan sasaran akan memaksa Bapak Ibu untuk memikirkan strategi yang tepat. Nah, strategi inilah akan dikonkretkan menjadi program kegiatan atau kerangka, kemudian muncul kerangka regulasi, terutama KL ini harus membuat kerangka regulasi yang perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan menteri atau peraturan dirjen. Lalu strategi strategi dan arah kebijakan lah yang akan mengubah kerangka kelembagaan. Nah, yang terbalik sering sekali adalah kerangka kelembagaan lah yang menentukan kemana tujuan, kemana visi misi, kemana arah kebijakan dan strategi, dan program dan kegiatan. Ini sebenarnya terbalik, Bapak. Jadi harusnya visi misi, kemudian tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran itu dirumuskanlah strategi untuk mencapainya, arah kebijakannya gimana supaya tujuan dan sasaran tercapai. Karena yang harus dicapai itu tujuan dan sasaran Bapak Ibu 5 tahun. Kalau visi misi relatif relatif tidak mungkin tercapai dalam 5 tahun. Relatif ya, tergantung visi misinya sangat pragmatis atau sangat visioner. Tetapi yang namanya yang harus dicapai itu, yang dinilai itu, dievaluasi oleh Bappenas atau Bapeda itu adalah pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Nanti kan dalam penyusunan Renstra, setelah rancangan awal, kemudian rancangan Renstra, sebelum rancangan final, kan ditelaah tuh sama Bappenas atau Bapeda. Nanti kan dilihat tuh, dari visi misi turun menjadi tujuan sasaran, apakah linear dengan tujuan dan visi misinya presiden dan kepala daerah terpilih atau tidak, itu satu. Yang kedua, apakah menjawab masalah yang sudah dianalisis sebelumnya, itu dua. Yang ketiga, apakah linear dengan visi misi yang kalau KL visi misi yang ada di RPJMN atau tidak, sama tujuan dan sasaran strategis di RPJMN atau tidak. Kalau Pemda, apakah linear dengan tujuan dan sasaran strategis di RPJMD, linear dengan tujuan dan sasaran strategis dengan KL, dengan pemerintah daerah di atas atau di bawah, gitu ya. Kalau kabupaten kan harus lihat dua, ke provinsi, ke KL. Kalau provinsi lihat ke KL, juga perhatikan ke pemerintah daerah di bawahnya. Oke, mungkin itu penjelas flashback dulu ya. Jadi kita sudah memahami dengan singkat. Karena begini Bapak Ibu, sebanyak apapun nanti saya menjelaskan strategi dalam konteks konsep, saya yakin Bapak Ibu akan ngantuk ya. Jadi baiknya saya jelasin aja sebagaimana harusnya linearitasnya supaya bisa menangkap. Karena kalau kita udah nangkap big picture-nya, biasanya kita akan lebih mudah untuk memahami dari filosofi dari setiap apa namanya rumusan ini. Visi itu apa, misi itu apa. Kalau values bisa bikin, bisa enggak sih ya. Kemudian goals itu apa, strategi itu apa, arah kebijakan dan strategi itu apa, kemudian program kegiatan atau action plan di sini ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Supaya diskusi kita lebih hidup ya, mungkin kita baiknya diskusi saja ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah siapin materi juga, tapi seperti saya bilang tadi, karena akan lebih baik kalau kita banyak diskusi ya. Atau mungkin peserta yang sebelumnya punya hambatan dalam merumuskan arah kebijakan, mungkin saya kasih kesempatan dulu ya Bu Moderator ya. Barangkali ada yang ingin memberi tangkapan atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sambil kita lanjutkan ke strategi dan arah kebijakan. Boleh Silakan. dipersilakan kepada Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengikuti webinar dari Alatan Indonesia mengenai penyusunan rencana strategis. Jika memang ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ayo Bapak Ibu yang udah ngikut sebelumnya atau bahkan yang sekarang juga, apa kebingungan apa dalam menyusun strategi? Tantangan apa dalam menyusun strategi dan arah kebijakan?
Baik, Bapak mungkin sepertinya dilanjutkan saja terlebih dahulu untuk materinya. Begitu. Betul. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Saya share screen lagi berarti ya. Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah ya. Sebentar, di mana? Oke. Oke, jadi menyusun arah kebijakan dan strategi. Tadi kita sudah bahas terkait visi misi, kemudian permasalahan dan potensi, isu-isu strategis kalau di PD. Kemudian dari situ kita merumuskan tujuan dan tujuan dan sasaran strategis, termasuk indikatornya. Kemudian kalau orang awam kan langsung, kenapa nggak langsung program dan kegiatan saja? Nah, kalau dalam program dan kegiatan langsung itu seperti langsung aja action plan gitu ya. Action plan itu kalau dalam perencanaan tadi kan ada banyak ya. Baik program dan kegiatan, kemudian kerangka regulasi yang harus dibuat karena kita ini pemerintah, jadi harus mengeluarkan regulasi sebagai regulator. Kemudian kerangka kelembagaannya itu kan action plan semua tuh. Jadi merubah merubah perilaku masyarakat itu tidak hanya melalui kebijakan atau melalui program kegiatan, Bapak Ibu. Mungkin saja permasalahannya ada di regulasi kita. Mungkin juga ada permasalahannya di kelembagaan kita. Pak Jokowi Presiden kan beberapa tahun lalu merasa apa namanya rantai kebijakan di pemerintah kita itu terlalu panjang. Akhirnya minta eselon 3 ke bawah itu difungsionalkan saja. Itu kerangka kelembagaan juga Bapak Ibu. Atau mungkin kelembagaan yang misalnya nih di KL itu misalnya tadinya ada 5 deputi atau 5 dirjen. Itu terlalu banyak atau tidak tidak responsif atau tidak agile, tahu agile ya, tidak lincah. Nah, maka ada yang harus dilebur, ada yang harus dikurangi, atau ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, biasanya para presiden-presiden baru nanti akan merumuskan kelembagaan-kelembagaan baru ya. Apakah misalnya Dirjen Dikti dipecah lagi, atau Dirjen Dikti digabung dengan mana, dengan BRIN, atau bahkan masih tetap dengan Kemendikbud. Sekarang misalnya dengan program makan siang gratis, apakah perlu kementerian baru atau ini tusi ini apa tanggung jawab ini diberikan pada Kementerian Kesehatan atau kementerian mana gitu ya. Ini kan kerangka kelembagaan Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai tujuan dan sasaran itu perlu dirumuskan kerangka kelembagaannya. Seperti saya bilang sampaikan tadi, bukan kerangka kelembagaan yang menentukan tujuan dan sasaran. Makanya setiap kita nyusun Renstra itu, saya selalu menyampaikan kepada tim penyusun harus terlepas dari agenda agenda tanda petik ya, agenda-agenda pragmatis atau agenda-agenda yang sangat personal dari organisasi tertentu ya. Karena belum tentu organisasi itu ada. Kita harus merumuskan KL atau PD itu mau menuju mana atau menyelesaikan masalah mana atau mencapai apa. Dari situ baru kita rumuskan kelembagaannya. Kita rumuskan juga nanti regulasi mana yang diubah, ditambah, atau dihapus. Dan tentu terakhir adalah kerangka pendanaan. Oke, saya tadi sudah dijelasin ya Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu saya tidak ingin mengulang lagi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berkontak dengan saya, silakan. Ini adalah media sosial atau email yang saya miliki. Saya juga nanti akan banyak membuat apa namanya materi-materi tentang Renstra dan perencanaan lainnya melalui Instagram saya atau lewat LinkedIn saya. Oke, dalam perencanaan itu ada namanya terkenal juga selain piramida Renstra tadi ada namanya ABC planning Bapak Ibu ya. Ini sesimpel ini paling simpel lah dalam perencanaan itu. Jadi pertama kita akan bertanya di mana kita saat ini. Itulah yang menggunakan analisis SWOT yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi analisis permasalahan, analisis
SWOT, analisis isu-isu strategis, sampai mana pencapaian kita itu ada di sini. Where you are, di mana kita sekarang? Oh, kita ada di sini sekarang. Kita masih ketinggalan satu satu dasawarsa atau 10 tahun dari negara-negara Asia Timur misalnya, atau bukan 20 tahun dari negara Barat. Contoh dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal sumber daya manusia misalnya ya. Kita kalau bicara tentang pembangunan manusia kan tiga pilar itu. Kemudian kita ingin kemana nih? Where you want to be? Kemana Bapak Ibu ingin pergi? Kemana Bapak Ibu akan bawa kementerian, lembaga, dan perangkat daerah Bapak Ibu? Apakah menuju sesuatu yang lebih baik, tapi lebih baik itu apa? Harus clear. Ya, misalnya bahwa di daerah Bapak Ibu tuh pengen pendidikannya itu adalah pendidikan yang bukan saja sekedar lulus, memiliki ijazah, tetapi orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cerdas, misalnya. Begitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan harus kita akui bahwa kadang-kadang tingkat pendidikan itu baru diukur dari segi ijazah yang dia miliki gitu ya. Kalau di luar kan meskipun tidak lulus Harvard bukan berarti dia tidak pinter gitu ya. Malah orang-orang yang DO dari Harvard yang pemilik media sosial atau aplikasi-aplikasi yang menguasai dunia kan gitu ya. Nah, untuk mencapai kemana Anda pergi itu, Anda harus rumuskan, Bapak Ibu harus rumuskan visi misi dan tujuan. Ya, itulah yang menjelaskan kemana Bapak Ibu akan pergi. Jadi kalau visi misi tujuannya adalah copy paste dari register sebelumnya, artinya kita sebenarnya tidak sedang sedang tidak tahu kemana kita mau pergi dan apa ya, mungkin bisa kita sampaikan sebutkan bahwa kita sedang jalan di tempat, ya kan? Nah, untuk mencapai dari mana, di mana Anda sekarang, kemana dan kemana Anda akan pergi, itu ada dua langkah, yaitu yang bisa kita sebutkan dengan bagaimana kita bisa sampai ke sana. How to get there, ya. How to get there. Artinya kita punya dua langkah. Yang pertama kita rumuskan strateginya, lalu kita implementasikan strateginya. Jadi strategi ini merupakan pilar sangat penting. Apapun yang Bapak Ibu rencanakan, apapun yang Bapak Ibu rumuskan, kemana kita akan pergi, apa yang akan kita selesaikan dalam 5 tahun ke depan, itu sangat ditentukan oleh rumusan atau formula strategi yang Bapak Ibu rumuskan. Ya, kalau strateginya hanya mengulang-ulang, saya yakin kita tidak akan pergi kemana-mana. Ya mungkin kalau bisa kita renung-renungkan, kenapa perubahan atau perbaikan di di negara kita ini terasa lambat? Mungkin saja karena pada saat menyusun registranya itu ya strateginya copy paste. Ya mohon maaf ini. Tetapi ya bisa jadi nanti coba dievaluasi ya Bapak Ibu. Apakah itu yang membuat strategi apa namanya tujuan atau sasaran yang kita rumuskan itu tidak pernah tercapai? Oke, strategi itu merupakan langkah-langkah yang berisi program indikatif, karena kita belum sebut itu program, nanti akan ada bab berikutnya menjelaskan tentang program. Tapi dari sinilah muncul apa program dan kegiatan itu dari strategi itu. Biasanya, misalnya kalau kalau Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kan salah satu rumusan tujuannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan, contoh ya. Jadi arah kebijakannya adalah memberikan apa ya, meningkatkan apa namanya, uh, salah satunya ya meningkatkan bantuan sosial yang integratif atau yang memiliki siklus hidup itu ya Bapak Ibu, bukan seperti yang dulu itu kan hanya menyasar mereka-mereka yang benar-benar vulnerable apa ya, yang rentan. Tapi sekarang kan kebijakannya sudah menggunakan siklus hidup. Mulai dari kecil sampai tua sampai mati, semua itu diurus oleh negara. Itulah arah kebijakannya. Nah, strateginya gimana? Strateginya adalah salah satunya menggunakan pendekatan bantuan sosial yang integratif. Artinya itu harus terintegrasi, jadi gitu ya, bukan pragmatis. Ada yang dapat bansos miskin, ada yang dapat bansos, ada yang tidak miskin juga tidak dapat bansos, atau ada yang dapat bansos tapi pendidikan nggak dapat. Jadi dia nggak benar-benar komprehensif mendapat bantuan sehingga dia keluar dari kemiskinan, misalnya. Nah, dari situ nanti muncullah program atau kegiatan Kementerian Sosial
adalah penyelenggaraan sistem rujukan dan layanan terpadu misalnya. Itu tahun 2014, 2019 itu udah digerakkan. Saya nggak tahu apakah itu misalnya sekarang masih dilakukan. Misalnya untuk pendidikan misalnya ya, salah satu kebijakannya misalnya karena masalah kita adalah salah satunya adalah masih tingginya angka putus sekolah misalnya. Apakah kita juga sama menggunakan eh, kebijakan apa gitu ya, kebijakan yang harus kita lakukan. Lalu strateginya apa? Apakah menggunakan siklus hidup juga atau menggunakan strategi yang lain? Misalnya eh, kalau kebijakan itu sekarang apa ya? Misalnya menggunakan semua biaya ditanggung oleh pemerintah misalnya. Apa namanya? Bos itu menanggung seluruh biaya. Jadi tidak akan ada lagi orang putus sekolah hanya karena biaya. Atau sekarang biaya biaya yang ditanggung bukan hanya biaya sekolah, tapi juga termasuk apa namanya? Makan siangnya, ya kan? Supaya tidak ada orang kelaparan pada saat sekolah. Itu salah satu strategi-strategi Bapak Ibu yang harus diwujudkan. Jadi tujuan dan sasaran akan menentukan strategi dan arah kebijakan yang Bapak Ibu rumuskan. Nah, prinsipnya dalam menyusun strategi itu Bapak Ibu adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan. Tantangannya kan di sini ya, biasanya akan banyak kepentingan ya, apalagi antar dirjen, antar direktorat kalau di KL, atau di PD sekarang masih ada bidang nggak ya? Sudah nggak ya? Ada koordinator semua ya? Kalau di koordinator, antar koordinator atau subkoordinator. Kalau di TNI Polri mungkin antar divisi atau antar biro atau antar bidang gitu ya. Itu mungkin kan banyak sekali apa ya? Bukan kepentingan tidak selalu arti negatif Bapak Ibu, tetapi interest bahwa interest itu gini. Sekarang ini pengen penanganan kejahatan cyber dulu nih, gitu. Atau penanganan persoalan masyarakat, gitu. Judi online atau penanganan persoalan teroris misalnya. Ini kan akan saling tarik menarik dalam menyusun strategi yang untuk Renstra ini saya bicara Renstra KL ya, bukan Renstra Deputi atau Dirjen atau divisi atau per unit eselon. Kemudian strategi prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan yang berbeda. Ya tadi menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat itu tidak hanya satu segmen atau satu satu apa namanya ya, satu bidang kehidupan ya Bapak Ibu. Tidak selalu soal ekonomi kan. Itu bisa jadi soal apa namanya? Kemampuan. Makanya harus ada pemberdayaan. Tidak selalu soal daya beli. Itu bicara soal apa namanya? Pendidikan. Makanya kemiskinan itu kan selalu merupakan rantai setan. Orang miskin putus sekolah, akhirnya tidak memiliki keahlian, akhirnya tidak memiliki pekerjaan tetap yang membuat dia keluar dari kemiskinan, akhirnya miskin lagi. Itu kan rantai setan. Jadi menyelesaikan kemiskinan sebenarnya nggak hanya dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas koperasi, UMKM mungkin juga sebenarnya terlibat kan begitu. Nah ini bagaimana kita menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan layanan berbeda. Di sosial itu saya tahu ada kalau nggak salah 40 jenis PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mana nih yang harus kita prioritaskan? Nah, strategi itu juga bicara prioritas Bapak Ibu. Mana yang kita prioritaskan, maka strategi itulah yang paling kita harus rumuskan lebih lebih sungguh-sungguh atau lebih apa ya, komprehensif gitu. Supaya apa? Masalah utama itu bisa terselesaikan. Lalu dalam menyusun strategi kita juga harus merumuskan layanan yang memiliki nilai tambah secara berkelanjutan. Nah, ini kan sekarang begini Bapak Ibu ya. Sekarang kan pembangunan kita adalah pembangunan berkelanjutan, tidak hanya pembangunan yang sekali dibangun menyelesaikan masalah saat itu juga. Kalau bisa kan pembangunan kita ini menyelesaikan masalah yang juga akan muncul bukan hanya 5 tahun, tetapi 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan misalnya. Maka sekarang pembangunan IKN kan salah satunya menggunakan green building dan sebagainya kan. Itu menggunakan apa pendekatan ekonomi apa kehijauan ya. Ya karena kita ingin berkelanjutan. Sama juga sebenarnya. Kalau bisa Bapak Ibu punya
punya rencana yang demikian, saya yakin setiap 5 tahun itu nggak putus programnya. Walaupun sekarang nggak putus kok sebenarnya, tetapi lebih ke ya target setahun lalu 20 tambah target tahun ini. Apakah program itu menjawab masalah atau tidak? Tapi karena itu sudah rutinitas, kadang-kadang itu dilanjutkan. Tapi itu menurut saya bukan keberlanjutan. Itu lebih kepada apa ya? Sudah habit atau sudah ritual kita selama ini. Tapi kalau berkelanjutan kan, coba kita rumuskan nih strategi. Kalau bisa strategi yang bukan hanya 1 tahun 2 tahun digunakan gitu, trial and error, tetapi yang menyelesaikan bisa masalah berkelanjutan. Sebenarnya pendidikan itu adalah strategi berkelanjutan ya. Itu kan kita menyelesaikan masalah bukan masalah tahun ini saja, tapi masalah akan datang gitu ya, memutus rantai kemiskinan, memutus rantai rantai kebodohan yang mungkin akan datang 20 tahun ke depan. Padahal kita sedang apa namanya menyongsong Indonesia emas gitu ya. Gimana ini Indonesia emas kita capai kalau sekarang kalau kita akui ini pendidikan kita juga sangat complicated ya. Anak-anak sekarang maunya tawuran, maunya instan, kalau bisa bikin tugas pakai chat GPT, akhirnya secara pendidikan, secara intelek itu nggak berkembang. Kemarin pernah viral itu kalau nggak salah di satu media sosial, kemampuan geografi anak-anak sekarang katanya cukup rendah. Ibu kota Jawa Tengah, ada yang bilang Solo, ada yang bilang Surakarta, ada yang bilang apa lagi ya, macam-macam Jogja bahkan gitu. Memang sederhana ya, tapi bagi kita bagaimana ya, generasi macam apa yang ingin kita hasilkan gitu ya. Apakah generasi yang cukup kita pikir karena punya ijazah sehingga kita dengan bangga mengatakan misalnya tingkat apa namanya tingkat pendidikan di daerah kami itu paling tinggi se-Indonesia karena lulus gitu ya. Tapi juga ada di beberapa daerah daerah tertentu ya, ada semacam apa ya habit atau budaya bahwa anak-anaknya malu kalau orang tua terutama malu kalau anaknya umur 17 belum nikah atau bahkan ada yang 15. Jadi hampir bisa dihitung dengan jari jumlah anak-anak yang sekolah sampai tingkat SMA atau SMK. Nah, ini kan tantangan ya Bapak Ibu. Nah, itulah perlu kita rumuskan strategi bagaimana memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Kemudian terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi. Artinya tidak satu masalah kita harus selesaikan dengan satu strategi kan. Kalau gitu kan nanti ada 100 masalah kita harus selesaikan dengan 100 strategi. Mungkin ada namanya kita punya kekuatan, lalu kita punya tantangan. Nah, itu kekuatan itu yang kita gunakan untuk menghadapi tantangan. Jadi menggunakan berbagai tema-tema itu mungkin kita rumuskan strategi yang tepat gitu ya. Jadi tidak sudah makanya dari tujuan dan sasaran tidak langsung program kegiatan Bapak Ibu. Rumuskan dulu arah kebijakan dan strategi. Atau kalau di Pemda itu strategi dan arah kebijakan. Karena tadi banyak sekali tema, banyak sekali isu yang harus kita garap atau kita tangani. Ada 3 langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk merumuskan strategi. Nah, ini bisa dilakukan berbarengan atau Bapak Ibu mau pilih yang mana juga boleh sebenarnya. Tetapi ini yang biasa kita gunakan ya. Pertama, susunlah alternatif pilihan yang realistis. Jadi Bapak Ibu akan apa namanya itu melist gitu. Jadi jangan satu masalah langsung buat strategi satu masalah. Rumuskan aja dulu. List dulu ya, daftarkan dulu. Mungkin ada 10 atau 15 strategi yang udah Bapak Ibu merumuskan. Ya kan? Tapi ingat, harus realistis mencapai tujuan dan sasaran. Jadi fokus kita tujuan dan sasaran. Kenapa bukan masalah lagi fokus kita? Ya karena fokus tujuan dan sasaran itu sudah dirumuskan untuk menjawab masalah. Kecuali tujuan dan sasaran Bapak Ibu tidak merangkum rumusan masalah sebelumnya, maka nanti yang salah tujuan dan sasaran, bukan strateginya. Ya, supaya gini, supaya kita fokus. Sebenarnya strategi ini menjawab apa sih? Gitu ya.
memang menjawab permasalahan, tapi permasalahan itu kan sudah kita rangkum menjadi tujuan dan sasaran. Kan tujuan dan sasaran ini kita buat untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Kalau begitu tadi saya sampaikan kan ada 100 permasalahan berarti 100 strategi. Bukan. 100 permasalahan ini sudah kita rangkum akan kita jawab melalui tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran Bapak Ibu biasanya berapa? Dugaan saya paling maksimal 5 tujuannya. Ya kan, sasaran boleh lebih dari satu dari setiap tujuan, bisa lebih dari dua, terserah. Paling maksimal 5. Jadi 5 ini sebenarnya yang mau kita wujudkan. Bagaimana membuat strateginya? Nah itu. Jadi nggak perlu 100 strateginya Bapak Ibu. Maka fokusnya strategi dan arah kebijakan adalah tujuan dan sasaran. Jangan kemana-mana. Karena kalau kita bisa mencapai tujuan dan sasaran itu saja, itu sudah sangat baik. Karena 5 tahun itu belum banyak Bapak Ibu. Kebanyakan kalau kita evaluasi ya, kan biasanya 1 tahun H-1 sebelum Renstra dirumus ditetapkan, biasanya kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi pencapaian Renstra sebelumnya. Itu jarang yang mencapai 70% pencapaian Bapak Ibu. Nah itulah. Mengapa? Ya tadi Bapak Ibu. Mungkin saja program kegiatannya hanya pengulangan dari program kegiatan sebelumnya dengan menambahkan 10% atau 20% target. Nah ini kan. Nah makanya sekali lagi kembali kepada strategi. Strategi itu harus fokus pada mencapai tujuan dan sasaran secara realistis. Oke, yang kedua, kira-kira bagaimana mengukur apakah strategi akan mencapai tujuan dan sasaran secara realistis? Ini Bapak Ibu, ini kuncinya. Bapak Ibu harus menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan. Ada namanya key success factor. Jadi Bapak Ibu bisa menilai itu. Apakah strategi ini mujarab atau tidak mujarab? Tuh, kira-kira apa yang menentukan dia mujarab? Oh, ini kunci suksesnya apa ini? Kunci tidak suksesnya apa? Oh, ini akan berhasil kalau dengan catatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak berhasil kalau begini, begini, begini. Gitu ya. Apakah kalau itu konsisten atau kalau pertumbuhan programnya setiap tahun itu meningkat sekian persen dan sebagainya. Berarti kan nanti ada hubungannya dengan kerangka pendanaan. Atau kalau kita menggunakan apa namanya ya, tidak lagi pendekatan konvensional misalnya, maka kelembagaannya harus agile, harus lebih ramping, tapi lincah. Gimana caranya itu? Ya kan? Terus menggunakan cara-cara yang digital sekarang, gitu ya. Bila misalnya di daerah-daerah perkotaan harusnya bisa dinas pendidikan tidak hanya mengandalkan sekolah-sekolah gitu ya yang apa ya yang tatap muka, tapi dinas pendidikan bisa membuat digital library misalnya. Setiap anak bisa mengakses pendidikan apapun gitu. Begitu juga dinas perindustrian misalnya. Bisa pakai LMS gitu ya, e-learning dan sebagainya. Sehingga kalau menggunakan cara-cara profesional ya, apa namanya pelatihan-pelatihan industri secara profesional kan ada 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 unsur budget, anggaran tidak mungkin mencukupi dong. Misalnya untuk Jakarta dengan jutaan apa namanya angka kerja, apa namanya pencari kerja, itu tentu saja bisa menggunakan ILMS gitu ya. Nah itu faktor-faktor itu harus diidentifikasi sebenarnya supaya kita makin 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 yakin bahwa strategi yang kita pilih ini bisa sukses. Jadi dari awal kita udah mitigasi. Nah, kalau Bapak Ibu pengen belajar mitigasi risiko, boleh juga tuh. Ya, di Polri kemarin selama 5 tahun saya mendampingi Polri. Saya juga mengajar tentang mitigasi risiko untuk perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ya, kita mengajar supaya eh, jangan reaktif gitu ya. Masalah muncul dulu baru kita cari solusi. Kalau bisa udah kita mitigasi. Kira-kira kenapa, di mana nanti masalah muncul? Nah, kalau masalah itu udah muncul, kita udah siap. Karena apa? Mitigasinya sudah disiapkan sebelumnya. Atau mungkin bahkan masalah itu tidak akan pernah muncul karena kita sudah memitigasi sebelumnya. Nah, untuk key success factor atau ketidakberhasilan ini bisa juga dengan mitigasi, ya. Lalu kita evaluasi lah dari alternatif pilihan sudah kita bikin, kemudian faktor-faktornya sudah kita list, lalu kita evaluasi mana nih langkah yang paling tepat, langkah yang paling paling mendekati
langkah yang paling bernas, langkah atau strategi yang paling paling tepat, paling paling bagus, paling presisi untuk mencapai tujuan itu. Nah, biasanya menggunakan SWOT, ya kan? Oke, ada tiga cara menggunakan metode SWOT, Bapak Ibu, untuk menentukan mana strategi yang paling tepat. Ini tinggal menentukan mana strategi yang paling tepat ya. Karena tadi ada langkah ketiga sebenarnya kan untuk SWOT. Jadi jangan dilompat, langsung SWOT. Kalau bisa ini dulu nih dilakukan, ya. Lalu ada tiga cara. Kalau kita sampai pada pilihan ketiga ini, kita baru ada tiga cara. Menentukan alternatif strategi SWOT, proses pemilihan strategi hasil analisis SWOT, lalu strategi mapping. Kita mapping lagi mana yang paling tepat. Nah, ini memang perlu apa ya? Apa namanya? Pelatihan langsung kalau mau menggunakan ini ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan, kenalkan dulu terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakannya. Biasanya kan SWOT hanya digunakan untuk menganalisis kekuatan, permasalahan, kelemahan, tantangan, kemudian potensi yang akan dihadapi gitu ya. Tetapi SWOT juga bisa kita gunakan untuk merumuskan strategi. Yang pertama, menentukan alternatif strategi SWOT. Jadi gini, Bapak Ibu punya kekuatannya, strength, ada kelemahan, weakness, ada peluang, ada ancaman, ya kan? Peluangnya apa? Bahwa ini Indonesia emas. Ancamannya apa? Ada ancaman terorisme, ada ancaman perpecahan, ada ancaman cyber tadi, dan ada ancaman disintegrasi bangsa misalnya, atau ancaman narkoba apa namanya menyerang anak-anak muda. Nah, gimana cara memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan apa namanya peluang? Maka kita menyebutnya dengan strength and opportunities, ya. Bapak Ibu list di sini. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Inilah potensi paling bagus sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu manfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Itu namanya strength and traits. Ini yang saya sebutkan tadi. Kita mau mitigasi. Jangan hanya gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, Bapak Ibu. Gunakan juga kekuatan untuk menghadapi ancaman. Itu akan mengurangi biaya apa budget kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak perlu, seperti Kominfo misalnya harus menghadapi ancaman cyber yang membuat apa namanya ya uh, kritik publik mengalir deras, begitu ya. Nah, sebagai lembaga yang harusnya sudah mengantisipasi itu, maka Kominfo kan kemarin mendapat banyak sekali kritik ya, banyak sekali opini dari publik. Nah, inilah gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Apa yang kekuatan yang dimiliki Kominfo? Kominfo harusnya memiliki banyak sekali pakar di bidang itu. Nah, manfaatkan itu, gitu ya. Kemudian kita juga punya kelemahan harus diakui. Ya, bagaimana caranya kurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, gitu ya. Misalnya seperti Kominfo tadi, kalau menurut Kominfo pakar di bidang cyber, pakar di bidang hacker tuh mereka kurang. Peluang kita banyak nggak? Banyak, banyak sumber daya Indonesia yang bisa tuh. Malah banyak orang bilang itu hacker-hacker itu dari Indonesia cuma menggunakan akun-akun atau apa namanya dari luar, begitu ya. Jangan-jangan yang kemarin apa namanya random, saya random ya, ransomware ya atau apa yang namanya. Itu jangan-jangan katanya orang Indonesia tuh hackernya. Oke. Kemudian kurangi kelemahan dan hadapi ancaman. Nah, ini yang paling susah memang. Di sinilah paling susah. Makanya saya bilang tadi sebenarnya strategi paling utama itu di sini. Ini banyak perkuat Bapak Ibu. Ini antisipasi tantangan dengan menggunakan treatment, kurangi kelemahan dengan memanfaatkan opportunity dan nah di sini ini yang paling susah nih, yang paling WT ini. Nah, kalau bisa antisipasilah itu sejak awal supaya budget Bapak Ibu atau anggaran Bapak Ibu tidak habis hanya untuk mengurusin hal-hal yang tidak menyelesaikan persoalan, hanya untuk apa ya, kayak pemadam kebakaran lah ini ya. Ini kan lebih ke pemadam kebakaran nih, WT ini.
Seperti kemarin Kominfo banyak habis energinya untuk memadamkan tanda petik kebakaran itu ya. Oke, lanjut. Lalu setelah kita menentukan tadi 4 langkah itu, 4 pilihan itu, kemudian kita lanjut dengan memilih, ya, memilih strategi. Nah, biasanya kalau punya tim yang bagus, lakukanlah FGD Bapak Ibu. Mana yang bisa diperkuat, mana yang harus dikurangi atau bisa disinkronisasi, mana yang bisa, sebenarnya kita bisa mengurangi ancaman ini juga dengan begini ya, gitu ya. Jadi ada diskusi, ada pendalaman lah. Kemudian jika masih banyak ya, misalnya masih ada hasilnya 10 strategi misalnya atau 20 strategi, ya bisa menggunakan pembobotan ya. Buatlah bobotnya. Kalau saran saya sih yang paling utama ini, yang paling ini paling bobot paling gede ini SO ini. Ya, sorry. Ya. Kemudian kalau perlu gunakan balance scorecard ya, BSC. Itu sudah biasa digunakan ya Bapak Ibu. Ada 4 hal yang bisa membuat kita apa, fokus untuk menggunakan BSC. Lalu kombinasikan antara FGD dengan metode lainnya supaya objektif. Pokoknya gini, saya bilang tadi di awal bahwa tim penyusun harus buka baju. Lepas dulu bajunya, lepas baju institusi instansinya atau apa mewakili organisasinya, tapi kita lebih fokus pada tujuan dan sasarannya. Ya. Nah, gunakanlah FGD, gunakan metode lainnya dikombinasikan tadi udah ada pembobotan dan sebagainya. Terakhir strategi mapping ya. Ini kan sebenarnya menggunakan BSC ya, balance scorecard. Ada perspektif keuangan, ada perspektif masyarakat, ada perspektif kelembagaan, perspektif proses internal. Kalau budgetnya terlalu besar, padahal apa namanya pagu indikasi kita nggak mencapai itu, maka mungkin kita pertimbangkan perspektif masyarakat atau layanan kita. Mungkin ini yang paling akan mendapat respon publik yang paling tinggi atau ini persoalan publik yang paling harus gerak, mungkin itu juga bisa kita gunakan. Kemudian proses internal, di mana nih di internal, secara internal mana lebih cepat gitu. Pimpinan lebih lebih aware dengan mana nih, sesuai nggak dengan visi misi pimpinan. Itu juga penting. Perspektif kelembagaan tadi, apakah kelembagaan kita mampu melakukan itu atau harus berubah enggak kelembagaan kita atau kelembagaan kita memang tusinya di situ, enggak bukan tusi kita yang sana itu. Jadi ya kita harus menentukan juga ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Sudah 1 jam nih saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, sudah saya kasih beberapa strategi untuk menyusun strategi. Saya kira kita bisa diskusi dulu ya. Baik, terima kasih untuk sementara ini saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Wah, luar biasa ya untuk materi-materinya tadi cukup banyak sekali yang materinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang waktunya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menyalakan mic-nya dan raise hand terlebih dahulu, kemudian baru menyalakan mic. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Karena sepertinya belum ada pertanyaan, jadi mungkin dari saya kali ya, saya izin mengajukan pertanyaan dari saya sendiri kepada Bapak Harmada. Kira-kira apa saja sih Pak tantangan yang sering dihadapi oleh para penyusun rencana strategis gitu ya, menentukan arah kebijakan dan strategi baik di kementerian atau di perangkat daerah sekalipun. Itu bagaimana ya Pak biasanya? Seperti apa gitu tantangan-tantangan? Oke, baik. Kalaupun belum ada ini, mungkin masih sambil ngopi, sambil sibuk ngerjain PR-nya di tugas kantor ya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa sambil atau Bapak Ibu ingin berkomunikasi langsung dengan saya juga nanti bisa lewat media sosial atau lewat grup-grup WA yang sudah dibikin oleh panitia ya. Nah, tantangannya menyusun arah kebijakan strategi itu yang pertama tadi saya sampaikan. Rumusan tujuan dan sasarannya itu nggak mewakili visi misi dan nggak mewakili permasalahan.
Nah itu nggak fokus. Semakin tujuan tujuan dan sasaran itu nggak fokus, nggak tahu kita apa nih yang mau kita capai dalam 5 tahun ke depan, target yang mau kita hasilkan itu apa, yang mau kita capai itu apa, itu susah setengah mati merumuskan strategi. Karena strategi itu Hmm, kan menjawab masalah. Masalah itu apa? Ya yang udah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran, gitu. Tujuan dan sasarannya apa? Misalnya mau menyelesaikan permasalahan sosial atau angka kemiskinan atau angka pendidikan gitu ya, atau mengurangi kalau dinas perindustrian dan dinas ketenagakerjaan itu mengurangi apa namanya angka pengangguran. Kalau dinas perindustrian misalnya penggunaan produk dalam negeri, dinas perdagangan misalnya mengurangi impor. Nah ini harus fokus dulu, fokuskan dulu pada tujuan dan sasaran strategis. Kalau fokus tujuan dan sasaran strategisnya nggak fokus, nah ini nih yang bikin strateginya, kebijakannya susah setengah mati. Tapi harusnya kalau itu sudah fokus, itu nggak susah. Yang paling susah lagi, yang bikin susah lagi kalau tadi, nah ini tinggal faktor non teknis. Misalnya ada kepentingan-kepentingan yang dari para penyusun itu mewakili institusinya, mewakili organisasinya sehingga terjadi deadlock, bukan fokus pada tujuan dan sasaran strategis. Kunci utama sebenarnya di situ ya. Tapi kalau tadi ada kepentingan, ada pesan-pesan yang harus dibawa gitu ya, atau diwujudkan, nah itu yang susah tuh. Karena strateginya akhirnya berantamnya bukan mana strategi paling tepat menyelesaikan tujuan, tapi mana apakah strategi ini sudah mewakili kepentingan saya atau tidak. Sebetulnya yang ketiga yaitu dua dua hal utama. hmm, Yang ketiga tadi paling ya mungkin menyusun strateginya dan menggunakan insting semata, tidak menggunakan apa namanya platform atau tools-tools yang sudah terbukti apa namanya teruji secara ilmiah, teruji secara praktis di dunia internasional maupun di dunia pemerintahan. Seperti tadi ada SWOT, ada BSC dan ada tools-tools lain. Sebenarnya kalau melakukan tiga ini saya kira nggak ada susahnya ya. Atau tantangan berikutnya mungkin strateginya muluk-muluk atau tadi. Oh, oh tantangan gitu. berikutnya mungkin di situ ya, Masih belum pendanaan. realistis gitu ya, Ya, Pak. begitu Oke, ya. oke. Oke, silakan lanjut lagi. Kalau ada Baik, pertanyaan. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Berarti tadi sebenarnya tantangan-tantangannya itu mungkin lebih ke ketika arah dan tujuannya belum eh, masih masih belum difokuskan seperti itu ya Pak. Lebihnya karena itu yang mungkin jadi tantangan besar seperti itu. Ketika arah dan tujuannya belum difokuskan, maka strateginya juga ya belum bisa ditentukan seperti apa nantinya. Seperti itu Betul. Bapak atau bagaimana? Ya, betul, betul. Makanya tujuan dan sasaran Baik, strategis harus terima fokus. kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah ada yang memiliki pertanyaan? Boleh untuk raise hand dan on mic sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, saya izin untuk share program-program yang akan diadakan oleh Alatan ke depannya. Nah, ini dia nanti kami dari Alatan akan mengadakan bimbingan teknis secara offline tentang penyusunan rencana strategis KLPD berdasarkan Permen PPN atau dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tentu ini materi-materinya sangat mendalam nanti dari tim kami akan dan silakan untuk Bapak Ibu untuk register melalui link yang sudah ada di layar atau mungkin bisa chat tim kami ya, bisa menghubungi tim kami melalui WhatsApp untuk bisa melakukan pendaftaran. Kemudian nanti kita juga akan ada online class penyusunan rencana strategis KLPD 2025-2029 2029 berdasarkan Permen PPN atau Kepala Bappenas nomor 10 tahun 2023 dan Permendagri nomor 6 tahun 2017. Tentu saat online class ini materinya akan lebih mendalam daripada materi-materi yang kita adakan saat ini seperti webinar.
Dan untuk tanggalnya nanti akan diadakan di tanggal 23 hingga 24 Juli 2024 dengan durasi 2 jam, Ibu Bapak semuanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa melalui link yang sudah ada di layar ataupun bisa menghubungi tim panitia untuk melakukan pendaftaran melalui WhatsApp. Kemudian juga dari tim Alatan Indonesia akan mengadakan bimbingan instansi pemerintah dengan topik menciptakan bisnis proses transparan dan akuntabel dengan kolaborasi lintas sektor unit kerja. Tentu bimbingan teknis ini memang dari tim Alatan Indonesia akan memandu Bapak Ibu semuanya dalam penyusunan peta proses bisnis ya. Dan untuk jadwalnya akan ada di bulan September. Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu infonya secara lebih lanjut, lebih mendalam, boleh menghubungi tim panitia melalui melalui WhatsApp ataupun bisa melalui link yang sudah ada di layar. Itu dia untuk program-program yang akan datang ke depannya dari Alatan Indonesia. Nah, sekarang balik lagi ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah ada yang memiliki pertanyaan sebelum kita ke akhir sesi? Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang nanti tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul, Bapak Ibu bisa tanyakan melalui forum eh, grup yang ada di WhatsApp. Untuk linknya sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu semuanya bisa bergabung sehingga nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan di sana dan nanti akan dibantu jawab juga oleh Bapak Harmada. Baik, Bapak Harmada dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah mendekati penutupan, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab melalui konten-konten kami yang akan kami share di Instagram, YouTube, maupun melalui channel WhatsApp kami. Terima kasih Bapak Harmada yang sudah membagi pengalamannya, yang sudah membagi materi-materinya mengenai penyusunan arah kebijakan dan strategi. Mohon izin Bapak untuk materinya sudah diselesaikan dan saya izin untuk menutup webinar hari ini. Bagaimana Bapak? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu semuanya, saya yakin setelah pemaparan materi tadi kita semua menjadi lebih kaya dengan pengetahuan baru yang telah dibagikan oleh Bapak Harmada tadi. Kemudian saya juga mengingatkan kembali untuk semuanya jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan di kolom chat oleh panitia dan juga eh, untuk mengisi feedbacknya ya Bapak Ibu agar kami tahu apa kedepannya yang harus diperbaiki dan materi-materi apa yang harus kami angkat untuk mengadakan webinar, online class ataupun dalam bimbingan teknis. Bapak Ibu, baik sebelum melakukan penutupan, saya izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu kegiatan pada hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, mungkin bisa terlebih dahulu menyalakan kameranya dan bisa menghadapkan ke wajah seperti itu ya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, ini sudah mulai ada ya di depan kamera. Untuk dokumentasinya saya akan hitung mundur ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebentar. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengizinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tenaga yang Bapak Ibu keluarkan untuk bisa mengikuti webinar hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi. Kalau begitu, saya tutup acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa semuanya. Semoga nanti jika ada webinar lagi, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti. Terima kasih.